Some say love is a river that drowns the tender. Renungan kita, aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontakan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara lintas agama, dan saudara dalam kemanusiaan. Hari ini saya membaca untuk saudara dari seorang tokoh yang bernama Daud, dan di kalangan agama-agama juga menyapa dia sebagai seorang nabi. Nah, pada saat ini Daud mewariskan kepada kita suatu mazmur yang diberi judul Diburu dengan Tak Bersalah, doa Daud. Agaknya sikon Daud pada masa itu, masa dia berdoa itu, dia dalam situasi yang benar-benar tidak tahu apa yang menyebabkan dia mengalami benturan, gesekan, ejekan, serangan musuh, dan masih banyak lagi komplikasi permasalahan yang ia alami. Sehingga dia hanya berkata, saya orang tidak bersalah, kenapa aku harus seperti ini? Sehingga dalam bagian teks dia mengatakan, aku berseru kepada Tuhan. Jawab aku, ya Allah, dengarlah perkataanku. Ya Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib padaku. Peliharalah dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Aku telah menjaga diriku dari orang-orang yang melakukan kekerasan. Agaknya secara moral, secara etika, tingkah laku, sikap, dan interaksi dengan orang lain, dengan sesama, dan tampilan diri di area publik, area masyarakat, Daud menunjukkan bahwa dia benar-benar murni, tidak melakukan apa-apa atau hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kok saat itu dia mengalami hal-hal yang buruk, dia bisa dikatakan berada dalam cengkraman musuh dan juga tidak berdaya. Nah, akibatnya dalam situasi seperti itu tidak ada pilihan lain bagi Daud. Dia mau melawan, tapi dia merasa bahwa dalam naungan Tuhan tidak perlu melawan dengan kekerasan, dengan hal yang sama
tidak perlu melawan cacian dengan cacian atau makian dengan makian. Namun dia berseru kepada Tuhan, Tuhan jagai aku seperti biji matamu, luputkanlah aku dengan tanganmu. Aku dalam kebenaran, mengapa aku harus mengalami hal-hal yang seperti ini? Dan ternyata dalam kesabaran dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan, kefasikan dan kefasikan, tidak membalas nada-nada dan irama kebencian dengan hal yang sama, maka dia serahkan kepada Tuhan dan Tuhan bertindak. Dan Daud diluputkan atau pemasmur ini diluputkan dari segala bencana, malapetaka dan juga hal-hal yang buruk jika dia membalas kejahatan dan kejahatan. Nah, pelajaran penting bagi kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya bahwa dalam sikon kekinian kita kini dan mungkin juga hari-hari akan datang atau pernah atau sementara kita mengalami hal yang sama di mana kita berhadapan dengan ketidakbenaran, kita berhadapan dengan ujar kebencian, kita berhadapan dengan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kok tiba-tiba dimusuhi orang lain, dibenci, bahkan menjadi sasaran amarah orang yang kita kenal, orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak, atau teman baik kita tiba-tiba memunculkan wajah berang, wajah ketidaksukaan, dan juga wajah yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin saja bahasa tubuh dan bahasa katanya menunjukkan kepada kita atau terlihat bahwa dia tidak menyukai kita, dia amarah, penuh amarah kepada kita. Sementara kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak pernah tahu, tidak tahu bahwa mengapa saya dimusuhi, mengapa saya dimarahin. Bisa saja seperti itu, dalam konteks seperti itu, dan mungkin terjadi atau sementara terjadi sekarang ini. Pesan pemasmur itu agaknya menjadi bagian kita. Kita hanya berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku sudah menjaga diri dari segala macam bentuk kejahatan, kekerasan, dan ketidakberesan. Tapi saya mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang datang kepada saya dan saya tidak tahu penyebabnya. Nah, jika seperti itu, saudaraku yang kekasih, saudara seiman, saudara lintas iman, dan saudara dalam kemanusiaan, kuncinya mungkin juga sama dengan si pemasmur, berseru kepada Tuhan dan jawablah aku ya Tuhan, kata pemasmur. Dan kita pun seperti itu. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita dengan cara yang tidak terduga, yang ajaib. Tuhan juga membalas tanda kutip apa-apa yang dialami yang terjadi dalam kehidupan kita, yang datang dari orang yang jahat, orang yang tidak menyukai, orang yang membenci kita tanpa alasan. Tuhan membalas mereka dengan cara yang kita tidak duga. Mungkin saja kita tidak tahu dia sudah mendapatkan pelajaran pahit atau teguran dari Tuhan. Saudara-saudara, dan keyakinan dan dengan sabar, dengan bercerita kepada Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan, bahkan berseru atau berteriak kepada Tuhan sambil kita berkata, Tuhan, saya sudah menjaga hidupku dari hal-hal yang jahat, menjaga kata, perbuatan, pikiran, dan langkah-langkah kehidupan kita, ya. Dan mungkin juga kita juga berkata seperti pemasmur, aku telah menjaga diriku terhadap orang-orang jahat dan orang-orang yang melakukan kekerasan. Bisa saja terjadi, tapi toh saya mengalami seperti ini, mengalami pengalaman pahit. Nah, jika itu seperti itu, maka jalan tempuh, jalan yang terbaik, ya satu, berseru kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang bertindak. Dan kita menyadari diri bahwa kita seperti biji mata yang dijaga Tuhan. Itu dia. Kita perlihatkan diri sebagai dalam kepasrahan kita.
tunduk kita, taat kita pada Tuhan. Dan penyerahan diri seperti itu mendatangkan kebaikan. Kesabaran seperti itu mendatangkan keberhasilan. Dan saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita sekarang ini yang mendengar ini mau melakukan hal yang jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Namun sebaliknya, kita berbuat baik kepada semua orang.